Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. How are you today? I hope you are always be fine. This is the fourth video about tenses, and this time we are going to analyze the present simple tense in a text. As we know that there are many texts, not only in English but also in Bahasa Indonesia. Let's say descriptive text, narrative, recount, exposition, explanation, discussion, procedure, news items, review, etc. And this time we are going to analyze the text that we can find many sentences using present simple. It is descriptive text. The name is descriptive text. So, the function is to describe or menggambarkan. What we usually describe about? That's right. In daily communication, we usually describe about a place, a person, an animal, a fruit, food, things, and many more. When we describe about a place, for example, someone who is listening to us should be able to imagine, should be able to picture clearly how the place is like. Let's see the first example of a place. This text has been simplified from English Wikipedia. Ada beberapa kata yang harus kita pelajari dulu supaya nanti tidak mengganggu belajar menganalisis tensesnya. Ya, ini dia daftar kata-katanya. New vocabularies. There are 3 classes of words that we can find from Raja Ampat text. They are nouns, verbs, and adjective. The words that belong to nouns are archipelago, islands, cays, shoals, resources, underwater biodiversity, equator, coral, marine, harmless jellyfish, climate, rainforest, reef fish, and tribes. And there are 3 words that belongs to verbs. Dive, or we find it diving in a text. Retain and straddle. And one adjective, it is oceanic. Let's see what are the meaning of those words. Archipelago itu artinya kepulauan. Islands sama ya, pulau-pulau. Cays juga hampir satu rumpun ya. Cays itu sejenis dataran yang muncul di laut ya, pulau-pulau kecil juga itu ya. Shoals, shoals itu group of fish. Resources, sumber. Underwater biodiversity, kehidupan biologi di dalam laut. Equator, sama ya, garis ekuator, khatulistiwa. Coral, karang. Marine, kehidupan bawah laut. Harmless jellyfish, jellyfish ya, yang suka ada dalam kartun SpongeBob. Ubur-ubur, karena di depannya ada kata harmless. Harm itu berbahaya, less itu tidak, artinya ubur-ubur yang tidak berbahaya. Kurang lebih seperti itu ya. Climate itu iklim. Rainforest, hutan hujan, atau juga kadang kita mengartikannya sebagai hutan tropis. Reef fish itu ikan-ikan yang ada di sekitar terumbu karang. Kemudian tribes. Tribes itu group of people which share the same language, the same culture in one area ya.
Okay, that's right. Itu adalah suku. Kemudian 3 kata yang termasuk verbs adalah dive. Oke, Ibu kira banyak juga nih yang tahu ya, dive, karena ini adalah kegiatan orang-orang pencinta bawah laut ya, yaitu menyelam. Retain itu sejenis bertahan di ranking 1 misalnya. Dan yang ketiga, straddle itu berada di antara, jadi kanan kirinya ada apa gitu, berada di antara. Dan yang terakhir adalah oceanic ini termasuk adjektif. Ocean, pasti kalian tahulah artinya ya, yaitu laut. Jadi oceanic itu adalah kelautan, tapi fungsi di dalam kalimatnya sebagai adjektif. Nanti kita lihat ya di dalam teks. Raja Ampat Islands. Raja Ampat is an archipelago comprising 1,500 small islands, cays, and shoals surrounding the 4 main islands of Misol, Salawati, Batanta, and Waigeo. Raja Ampat Archipelago straddles the equator and forms part of Coral Triangle, which contains the richest marine biodiversity on Earth. Raja Ampat Islands have at least 3 ponds containing harmless jellyfish, all in the Misol area. The islands have a tropical climate, with temperature ranging from 20 to 32 degrees Celsius, or 68 to 91 degrees Fahrenheit. The oceanic natural resources give it significant potential as a tourist area. It is one of top 10 most popular places for diving, whilst it retains the number 1 ranking for underwater biodiversity. The islands are part of Aru lowland rainforest ecoregion. The rainforest that covers the islands is the natural habitat of many species of birds, mammals, reptiles, and insects. The region contains more than 1,700 species of reef fish. Raja Ampat is located in West Papua. The regency has 50,000 population in 2017. The main occupation for people around this area is fishing, since the area is dominated by the sea. They live in a small colony of tribes that spreads around the area. Although traditional cultures still strongly exist, they are very welcoming to visitors. Raja Ampat people are more likely Ambonese than Papuan, and now some of them are Muslim and some of them are Christian. Apakah teksnya terlalu sulit? Jangan khawatir, mari kita sederhanakan lagi supaya analisis present simple tense-nya semakin terlihat. Ini adalah teks yang sudah disederhanakan lagi. Ibu hanya mengambil kalimat utama dari teks sebelumnya, ya. Kalian ingatkan teks sebelumnya itu penuh sekali vocabnya. Kalau kita hitung ini hanya 1/3 dari teks sebelumnya. Dan dengan penyederhanaan ini, kalimat present simple-nya sangat jelas terlihat. Coba kita lihat kalimat yang ke-1. Raja Ampat is an archipelago. Ibu sengaja memberi tanda merah supaya terlihat jelas mana subjek dan mana verb-nya. Dan yang ibu beri tanda merah atau diketik dengan tinta merah itu adalah verb-nya. Ingat, present simple itu adalah tentang S dan tidak S. Secara sepintas kita bisa lihat kan? Coba, verb yang ke-1 is. Berikutnya straddles,
contains, have, dan have. Masih ingatkah dengan rumus present simple? They, we, I, you tidak suka S. Coba kita terapkan ya. Raja Ampat is an archipelago. Untuk kalimat ke-1 ini kita menggunakan to be atau be. Karena memang ada 2 pola dalam present simple. Ada yang subjek diikuti dengan to be-nya itu is, am, are. Dan ada subjek diikuti dengan verb. Ingat verbnya s atau tidak s. Untuk to be kayaknya nggak ada masalah ya. Kalian sudah bisa membedakan kapan pakai is, kapan pakai am, dan kapan pakai are. Raja Ampat itu bila kita ganti pakai pronoun, kata gantinya adalah it, maka to be-nya adalah is. Yang kedua, it straddles the equator and coral triangle. Straddles, pakai s. Betul tidak ya? Ingat, they, we, I, you tidak suka s. Nah, sekarang it. Ingat kan? She, he, it pakai s. Berarti kalimat kedua betul. Kalimat ketiga, the coral triangle contains the richest marine biodiversity on earth. Contains, pakai s lagi. Karena subjeknya the coral triangle. The coral triangle ini adalah segitiga batu karang, ya, dan ini dianggapnya satu kesatuan segitiga ini. Jika diganti, kata gantinya itu, pronounnya itu sama, yaitu it juga. Makanya contain-nya memakai as. Tapi kita lihat kalimat yang keempat. Raja Ampat Islands have 3 ponds. Kata kerjanya adalah have. Dan ada kata islands diperjelas di situ, berarti pulau-pulau di Raja Ampat. Nah, makanya verbnya itu pakai have. Karena kalau diganti, kata gantinya menjadi they. Raja Ampat Islands itu adalah they. Ingat, they, we, I, you tidak suka s. Maka pilihlah have, bukan has. Dan kalimat yang kelima, kasusnya sama dengan kalimat yang keempat. Oke, jelaskan? Mari kita lihat paragraf kedua. The oceanic natural resources attract tourists. Kata kerjanya attract. Di sini juga sangat jelas ya kata kerjanya attract, is, are, is, and consist. Sekali lagi, Ibu yakin kalian sudah bisa membedakan kapan memakai to be, is, am, are. Jadi Ibu akan skip yang itu ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Kita kembali pada subject plus verb 1. Perlu pakai s atau tidak? Ya, kita fokus ke kalimat nomor 1 dan kalimat terakhir ya. Attract. Di situ tidak ada s-nya ya di belakangnya. Coba kita lihat subjeknya. The oceanic natural resources. Oke. Kata yang paling utama dalam subjek adalah yang paling kanan, yaitu resources. Berarti kata gantinya adalah they. Ingat, they, tidak pakai s ya. Yang terakhir, consistnya ada s-nya. Berarti kita lihat subjeknya. Subjeknya termasuk they kah? We, I, you? Bukan ya. Tapi the region itu kata gantinya adalah it. Maka kata kerjanya harus pakai s. Semakin mudah saja. Paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga ini PR ya buat kalian. Ibu yakin kalian pasti bisa. Ada satu kalimat yang tidak menggunakan present simple, yaitu they are very welcoming to visitors. Yang itu di skip dulu ya, nanti Ibu terangkan di video berikutnya. Kemudian ada juga yang kalimat pertama, sebenarnya sih present simple, cuma polanya itu
Pola kalimat pasif. Raja Ampat is located in West Papua. Nah, itu nanti Ibu jelaskan video khusus tentang passive sentences. Tapi untuk lebih singkatnya, kalian bisa dimodifikasi. Salah satu caranya yaitu dengan dibuang located-nya. Kalian bisa menuliskan seperti ini. Raja Ampat is in West Papua. Nah, itu juga mempunyai arti yang sama dengan Raja Ampat is located in West Papua. Supaya tidak ada kalimat pasifnya. Oke, silahkan kerjakan ya. Tips to analyze tenses in a text. First, we have to identify which one is the subject and which one is the verb. Kalau kita bisa mengidentifikasi mana subjek dan mana verb dari setiap kalimat dalam teks, itu akan mempermudah kita untuk memahami isi dari bacaan tersebut. Yang kedua, pay attention to the agreement between subject and the verb. Dalam hal ini, apakah verbnya sudah sesuai dengan subjek atau belum? Apakah verbnya memerlukan S atau tidak? Memerlukan ES atau tidak? Dan yang ketiga, we have to remember that the sentence patterns of present simple itu ada dua. Sebenarnya sih satu ya, tapi Ibu khawatir kalian masih bingung antara verb dengan be. Padahal be juga itu adalah verb. Tapi supaya lebih jelas kita jelaskan saja ya. Pattern yang pertama adalah subject plus verb one. Dan yang kedua, subject plus be is MR. Bagaimana analisis present simple di dalam teksnya? Mudah bukan? Jangan menghindari teks yang sulit ya. Justru ketika kita mampu menaklukkan teks yang tinggi tingkat kesulitannya, disitulah kita akan mendapatkan buah dari hasil belajar kita. Pertama, vocab kita semakin meningkat, semakin banyak, dan pronunciation juga akan semakin membaik. Kenapa? Karena when we look up the dictionary about the difficult words, at the same time, we usefully check how to pronounce the words. Karena ketika kita mencari kata yang sulit di kamus, biasanya kita juga mencari, maksud Ibu, biasanya kita juga melihat bagaimana cara pengucapannya kan. Video berikutnya masih tentang analyzing present simple tense in a text. Jangan lupa sedekah like dan subscribe ya. Dan silahkan bertanya, memberi komentar ataupun request materi supaya ada ide buat Ibu untuk mengembangkan video berikutnya. Semoga video kita bermanfaat dan semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.